Ya, adik-adik Mada yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Minggu ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menaikkan ibadah kepada Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik. Semuanya itu karena Tuhan selalu baik bagi kita. Kita patutlah bersyukur kepadanya karena kebaikannya selalu menyertai langkah hidup kita, seperti yang nyata kepada kita sehingga kita dapat lagi berkumpul beribadah kepadanya saat ini. Minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Pokok cerita Alkitab yang akan kita dengarkan mengatakan Yesus di hadapan Pilatus. Marilah kita berdiri dan menyanyikan PKJ 13 bait pertama dinyanyikan 2 kali. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sekali lagi. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita akan masuk dalam votum. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus dan bagimu juga. Anak-anak Mada yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan kalimat yang cetakannya agak keluar, dan ada di Kemadia yang di rumah membacakan cetakan yang agak ke dalam. Mari kita mulai. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Kita merespon akan Mazmur berbalasan. Kita angkat pujian dari Mazmur 33 bait pertama, suaramu ku dengar.
engkau memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Adik-adik made yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dan dalam pengakuan dosa ini kita akan bawakan dalam bentuk lagu. Dari lagu PKJ 43 bait pertama dinyanyikan 2 kali. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 36 bait pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuh, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik mana yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Alfa. Baik anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita. Kita persiapkan dari Markus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami pada saat ini mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati kami yang akan mendengarkan dan membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca pada saat ini Tuhan, semuanya boleh kami mengerti, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati agar menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik,
Tuhan juga yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya dari Markus 15 ayat 1 sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari pasal-pasal yang sebelumnya, kisah pada hari ini atau bacaan kita pada hari ini, semua diawali karena iri hati dan dengki dari para imam-imam, kepala dan tua-tua jemaat, serta ahli-ahli Taurat. Saking jahatnya mereka mengatur rencana untuk membunuh Yesus. Ingat ya, membunuh. Bukan lagi hanya memenjarakan, tetapi membunuh. Alkitab mengatakan seperti itu. Siapa imam-imam dan ahli Taurat? Menurut kalian, mereka tahu tidak dan paham tentang firman Tuhan, termasuk di dalamnya hukum Taurat, jangan membunuh. Jangankan hanya masalah mencuri, jangan membunuh. Pasti mereka tahu, karena mereka tahu bagaimana isi dan paham mengenai isi Taurat. Mereka punya status sosial dan juga status keagamaan yang tinggi. Namun ketika Yesus semakin populer di kalangan masyarakat, bahkan sampai mengecam kemunafikan mereka jadi marah. Coba kalian bayangkan ketika kalian menegur orang yang bersalah, dia marah atau dia menerima dengan cara minta maaf. Seharusnya seperti apa? Ketika kita tahu kita salah, seharusnya seperti apa?
Tentu meminta maaf, bukan? Tetapi alih-alih mereka mengevaluasi diri, mungkin karena mereka merasa bahwa mereka paham tentang Alkitab, mereka menguasai tentang isi Taurat, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Apa yang Yesus katakan kepada mereka terkait dengan membuka kebenaran-kebenaran itu, mereka malah menolak. Mereka malah membenci Yesus. Dan demi keinginan mereka untuk menyingkirkan Yesus, mereka sendiri akhirnya membelenggu Yesus, kemudian membawanya kepada Pilatus. Bahkan pada ayat 10 dikatakan bahwa Pilatus sendiri tahu dan sadar kalau mereka yang melaporkan Yesus, mereka melaporkannya karena alasan dengki atau iri hati. Coba kalian baca kembali pada ayat yang 10. Apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita atau kisah hari ini yang sudah kita baca? Pertama, iri hati dan dengki itu seperti racun. Kurang lebih 3 tahun pelayanan Yesus di Israel, Yesus memberikan manfaat yang begitu banyak, memberitakan firman Tuhan bagaimana yang sebenarnya terkait dengan firman Tuhan kepada orang banyak, kemudian melakukan mujizat, kemudian melakukan kesembuhan-kesembuhan yang lain yang membuat akhirnya masyarakat mengagumi Yesus, mengenal Tuhan semakin dekat. Mereka merasa cinta kasih Tuhan itu yang dulunya ada di atas, sekarang ada di dalam dunia bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa mendapatkan kesembuhan, dan kesembuhan-kesembuhan itu dianggap oleh orang-orang yang iri dan dengki kepada Yesus sebagai sebuah perbuatan yang menista Tuhan, perbuatan yang bersifat menandingi atau menyaingi mereka. Mereka merasa mereka ditinggalkan oleh umat atau oleh jemaat, sehingga akhirnya mereka menjadi dengki kepada Yesus. Iri dan dengki itu seperti racun yang menutup mata, hati, dan pikiran mereka. Ketika kita melihat orang yang mempunyai kelebihan daripada kita, entah itu lebih pintar, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik, punya barang yang baru, jadikan itu sebagai pemicu untuk lebih baik, bukan malah nyinyir. Apa sih itu? Bisa apa dia itu? Sering kan dengar seperti itu. Nah, keinginan-keinginan dengki bisa membuat kita akhirnya melakukan perbuatan yang menjatuhkan orang lain, apalagi sampai merencanakan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan juga ahli-ahli Taurat. Yang kedua, jadilah orang baik yang mengambil jalan yang benar. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti melakukan hal yang baik. Pilatus itu adalah orang baik, tetapi keraguannya akhirnya membuat dia memutuskan hal yang salah. Apa itu? Di saat Pilatus sanggup untuk memutuskan satu perkara, dia malah menyuruh orang banyak untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut atau perkara yang dihadapi oleh Yesus, di mana seharusnya dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk memutuskan bahwa Yesus tidak bersalah. Yang ketiga, jadilah anak-anak remaja yang berintegritas dan berkarakter seperti Kristus. Berani mengatakan dan menyatakan kebenaran tanpa takut diintimidasi atau ditekan oleh orang lain atau orang banyak. Karena Pilatus melakukan kesalahan demi memuaskan keinginan banyak orang,
integritas Pilatus digadaikan. Dia cuci tangan sehingga dia rela membiarkan Yesus yang tidak bersalah dihukum. Ini terlepas dari bahwa itu semua rencana Allah ya. Tetapi kita mau belajar dari kisah seperti ini. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, sejak dulu hingga saat ini, baik di dunia sekuler maupun di lingkup gereja atau bait Allah, kebenaran sering diputar balik demi kepentingan orang atau kelompok-kelompok tertentu, seperti cerita yang sudah kita baca tadi. Gereja tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang yang berintegritas. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat teman yang tidak dekat dengan kalian? Kemudian temanmu itu dituduh oleh teman-teman yang dekat dengan kalian atau sahabat-sahabatmu menuduh orang yang tidak dekat dengan kalian, menuduh sesuatu yang tidak benar. Orang tersebut dituduh melakukan perbuatan yang tidak benar. Apa yang akan kalian perbuat? Apa kalian berani mengambil sikap membela anak-anak yang dituduh? Artinya kalian berani melawan teman-teman dekatmu atau sahabatmu untuk melakukan perbuatan yang benar, mengambil sikap yang benar. Berani. Sekali lagi, Pilatus punya kesempatan untuk berbuat baik dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang jahat itu berkumpul penuh dengan iri dan dengki, menekan Pilatus untuk mengambil keputusan yang salah, integritas Pilatus pun akhirnya luntur. Persiapkan diri kalian menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengatakan dan menyatakan kebenaran walaupun kalian sendirian. Untuk menutup firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, mari kita membaca dan membuka dari 1 Yohanes 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menuntun kita semua menjalani kehidupan kita, mengimani firman Tuhan, mengimani kebenaran, menjadi terang, menjadi orang yang baik, namun tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh belajar hari ini terkait dengan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang kurang dalam kami mendengar hari ini ataupun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya menyempurnakannya di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, karena firman-Mu adalah sempurna, karena Engkau Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doakan. Amin. Adik-adik ibadah yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik manda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan kepada anak-anak Madia yang ada di rumah, persembahannya bisa dikasih masuk di dalam amplop dan dititip kepada orang tua untuk dibawa ke kantor gereja. Dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 393 bait pertama. Betapa Tuhan betapa banyaknya. Banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih kami boleh beribadah pada saat ini. Kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati apa yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, sebagian kecil dari apa yang kami punyai. Tuhan kiranya memberkati agar boleh dikelola dengan baik oleh tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya agar mengelola dengan baik. Tuhan memberkati kehidupan mereka yang mengelolanya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, Tuhan juga kiranya berkenan memberkati pengasuh sekolah minggu kami, mengajar sekolah minggu, pengurus. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka baik secara pribadi, keluarga maupun dalam pelayanan dan pekerjaan atau usaha yang mereka lakukan. Bapa dalam Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami, pendeta kami. Tuhan berkati juga majelis dan pengurus-pengurus OIG agar bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, mempersembahkan hidup dan waktu mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden hingga pemerintahan yang paling bawah, agar bekerja dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara serta daerah di mana kami berada. Berkati juga Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami di rumah, agar mereka selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi yang baik, mendidik kami dengan baik, menjadi anak-anak yang selalu diajarkan di dalam terang dan kasih Tuhan. Berkati kami juga Tuhan dalam pendidikan kami, masa pertumbuhan kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik mana yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria 22 bait pertama, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi. Besarlah kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menutup ibadah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik mana yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menuntun dan menyertai kita di dalam ibadah kita, sehingga kita dapat beribadah dengan baik. Dan untuk mengakhiri akan ibadah kita akan mengangkat pujian sebagai lagu syukur dari PKJ 131, Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Nah, adik-adik mana yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah akan ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kiranya firman dan puji-pujian kita senantiasa naik kepada Tuhan, dan kita senantiasa melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita selalu memperhatikan akan protokol kesehatan di dalam menjalani kehidupan kita, karena saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.